jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, apa yang terjadi jika sebuah sistem yang sudah sepenuhnya digital masih bisa menjadi ladang korupsi? Bagaimana mungkin pengurusan izin tinggal warga negara asing yang dilakukan secara online tanpa tatap muka justru diduga menghasilkan aliran uang hingga ratusan miliar rupiah? Dan yang lebih mengejutkan lagi, mengapa dugaan praktik ini justru menyeret nama pejabat tinggi di lingkungan keimigrasian Indonesia? Saudara-saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja mengungkapkan dugaan skandal korupsi besar di sektor imigrasi. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, praktik pemerasan terhadap pengurusan izin tinggal warga negara asing diduga berlangsung selama bertahun-tahun, melibatkan banyak pihak, menggunakan puluhan rekening nomini, serta menghasilkan aliran dana yang nilainya mencapai 145,5 miliar. Luar biasa, saudara-saudara. Nama yang menjadi sorotan publik adalah Silmi Karim, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Namun benarkah perkara ini hanya soal pungutan liar ataukah ini justru membuka tabir mengenai bagaimana sebuah birokrasi dapat berubah menjadi mesin pemerasan yang bekerja secara sistematis dari bawah hingga ke tingkat atas? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan Ketua KPK Setio Budianto mengenai konstruksi perkara yang sedang diusut, serta tanggapan dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra. Silakan menyaksikan. Diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kasus ini terjadi tahun 2023-2024. Kasus itu begini, ini ada permainan di jajaran imigrasi, yaitu proses mempercepat memperoleh izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap. Jadi ITAS dan ITAP, yaitu hanya berlaku bagi orang asing, khususnya mereka yang menjadi pekerja di sini. Dan prosesnya itu memang makan waktu, dan ini terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja pada waktu itu. Sekarang mungkin masih ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja juga, dan akhirnya terjadilah permainan itu, ya, yang seharusnya itu selesai dalam hitungan 4 atau 5 hari menurut prosedur, tapi bisa dipercepat menjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari dengan pembayaran, dan pembayarannya itu tidak disetorkan ke kas negara. Dan itulah yang disebut dengan pemerasan ataupun juga gratifikasi. Tapi saya dengar pemerasan yang dilakukan, dan itu yang dituduhkan kepada para pejabat imigrasi dan termasuk juga Pak Silmi. Dan itu jelas masuk ke dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan KPK berwenang untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap praktek-praktek seperti itu. Diduga memanfaatkan beberapa rekening nomini sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, dijaz juga dari para biro jasa atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Ya, rekening-rekening ini ada yang nomini, jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, gitu, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu. Jadi memang tidak menggunakan rekening sendirinya sendiri, tapi menggunakan beberapa rekening-rekening yang lain. Selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak
di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Baik, dari dua pernyataan yang baru saja kita simak, ada dua cara pandang yang berbeda untuk melihat kasus ini. Di satu sisi, KPK menggambarkan adanya dugaan praktik pemerasan yang berlangsung secara terstruktur, melibatkan rantai komando, aliran dana yang masif, serta mekanisme distribusi yang disebut telah berjalan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, pemerintah melalui Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra, mengingatkan bahwa proses hukum harus dihormati dan setiap orang tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun bagi publik, pertanyaan yang jauh lebih penting bukan hanya siapa yang akan menjadi tersangka atau siapa yang nantinya akan dinyatakan bersalah. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana mungkin praktik seperti ini bisa berlangsung dalam waktu yang begitu lama, bertahun-tahun? Bagaimana mungkin sistem yang sudah diklaim digital, transparan, dan modern masih menyisakan ruang untuk dugaan pemerasan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah? Dan yang paling penting saudara-saudara, apakah kasus ini sekedar penyimpangan beberapa oknum atau justru menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar dalam tata kelola birokrasi keimigrasian kita? Disinilah letak persoalan yang sebenarnya. Mari kita bedah satu persatu. Saudara-saudara, kalau kita membaca kasus ini hanya sebagai berita tentang seorang pejabat yang menjadi tersangka korupsi, maka kita sedang melihat permukaan dari persoalan. Karena sesungguhnya yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah apa yang digambarkan oleh KPK mengenai cara kerja sistem yang diduga berlangsung di balik layar. Perhatikan baik-baik. KPK tidak sedang menggambarkan seorang pegawai yang menerima amplop di bawah meja. KPK tidak sedang menggambarkan satu kantor yang melakukan pungutan liar secara sporadis. Yang digambarkan KPK adalah sesuatu yang jauh lebih serius. Sebuah mekanisme, sebuah pola, sebuah sistem. Dalam penjelasannya, Ketua KPK Setio Budianto menyebut adanya alur perintah dari atas ke bawah dan aliran uang dari bawah ke atas. Kalimat ini sangat penting. Karena ketika sebuah praktik korupsi memiliki struktur komando, memiliki pembagian tugas, memiliki rekening penampungan, memiliki kode distribusi, bahkan memiliki mekanisme pembagian hasil yang rutin setiap pekan, 100 juta per minggu, bos. Maka yang sedang kita bicarakan bukan lagi perilaku individual. Yang sedang kita bicarakan adalah dugaan korupsi yang telah terorganisir. Lalu mari kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa sektor imigrasi begitu rentan terhadap praktik seperti ini? Jawabannya sederhana. Karena imigrasi adalah gerbang negara. Setiap investor asing, setiap tenaga kerja asing, setiap ekspatriat, setiap perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri, semuanya harus melewati birokrasi keimigrasian. Dan ketika akses terhadap izin tinggal berada di tangan birokrasi, maka kewenangan itu otomatis memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Disinilah bahaya mulai muncul. Korupsi modern seringkali tidak lagi menjual dokumen. Korupsi modern menjual waktu. Korupsi modern menjual kecepatan. Korupsi modern menjual kepastian. Orang tidak membayar untuk mendapatkan sesuatu yang ilegal. Mereka membayar agar proses yang seharusnya selesai 5 hari bisa selesai 1 hari. Mereka membayar agar berkas yang tertahan segera bergerak. Mereka membayar agar tidak dipersulit. Dan ketika praktik seperti ini terjadi terus-menerus, maka birokrasi perlahan berubah fungsi. Dari pelayanan publik menjadi penjaga gerbang
yang menentukan siapa yang harus menunggu dan siapa yang bisa langsung lewat. Inilah yang dalam ilmu administrasi publik disebut sebagai rent seeking birokrasi. Birokrasi tidak lagi menghasilkan pelayanan, birokrasi menghasilkan hambatan. Karena hambatan itulah yang kemudian memiliki nilai jual. Dan semakin besar hambatan yang diciptakan, semakin besar pula keuntungan yang bisa diperoleh. Yang menarik saudara-saudara, kasus ini juga memberikan pelajaran penting tentang digitalisasi. Selama bertahun-tahun kita sering mendengar klaim bahwa digitalisasi akan menghilangkan korupsi. Faktanya tidak sesederhana itu saudara-saudara. Digitalisasi memang mengurangi pertemuan langsung. Digitalisasi memang mengurangi kontak fisik. Tetapi digitalisasi tidak otomatis menghilangkan penyalahgunaan kewenangan. Karena pada akhirnya masih ada manusia yang memegang tombol persetujuan. Masih ada manusia yang memiliki kewenangan untuk mengotorisasi. Masih ada manusia yang mempercepat atau memperlambat proses. Kalau kewenangan itu tidak diawasi, maka korupsi hanya berubah bentuk, bukan hilang. Yang tadinya meminta uang di loket berubah menjadi meminta uang melalui perantara. Yang tadinya menggunakan amplop berubah menggunakan rekening nomini atau rekening orang lain ya. Yang tadinya menyimpan uang tunai berubah membeli emas dan aset. Teknologinya berubah, modusnya ikut berubah. Tetapi mentalitas korupsinya tetap sama. Kemudian ada hal yang lain menurut saya sangat penting saudara-saudara. KPK menyebut adanya penggunaan puluhan rekening nomini ya orang lain. Ada rekening atas nama kerabat. Ada rekening atas nama office boy. Dan ada rekening atas nama cleaning service. Sekalian saja nanti pengemis yang ada di jalan atau pemulung yang di jalan bisa menjadi nomini. Bahkan ada rekening yang diduga diperoleh dari pihak lain dengan cara membeli. Kalau benar demikian, ini menunjukkan bahwa para pelaku memahami risiko hukum dari tindakan mereka. Karena orang yang merasa dirinya tidak melakukan kesalahan biasanya tidak menyembunyikan transaksi. Tetapi orang yang sadar bahwa uang tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum akan berusaha menciptakan lapisan-lapisan penyamaran. Dalam dunia pemberantasan korupsi ini dikenal sebagai layering. Uang dipindahkan berkali-kali, dipisahkan dari sumber asalnya, dibelikan aset, dibelikan emas, dimasukkan ke dalam kegiatan usaha. Tujuannya satu saudara-saudara, membuat jejak uang menjadi sulit ditelusuri. Dan disinilah publik perlu memahami bahwa dalam banyak kasus korupsi besar, seringkali kejahatan yang paling sulit dibuktikan bukan menerima uangnya, melainkan bagaimana uang itu disamarkan setelah diterima. Namun ada persoalan yang menurut saya lebih besar lagi saudara-saudara, yaitu soal kepercayaan publik. Sebab imigrasi bukan sekedar urusan administrasi, imigrasi adalah wajah negara. Ketika seorang investor asing datang ke Indonesia, salah satu pengalaman pertamanya adalah berhadapan dengan sistem keimigrasian. Ketika seorang tenaga ahli asing bekerja di Indonesia, salah satu proses pertamanya adalah mengurus izin tinggal. Kalau dalam proses itu muncul persepsi bahwa pelayanan bisa dipercepat dengan uang tambahan, maka yang rusak bukan hanya institusi, yang rusak adalah reputasi negara. Dan reputasi adalah sesuatu yang sangat mahal. Karena membangun reputasi membutuhkan waktu puluhan tahun, tetapi menghancurkannya cukup dengan beberapa skandal besar. Karena itu saudara-saudara, kasus ini tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang menerima uang. Kasus ini juga harus mendorong evaluasi menyeluruh. Apakah sistem pengawasannya sudah memadai? Apakah batas waktu pelayanan sudah jelas? Apakah setiap tahapan memiliki jejak audit yang dapat diperiksa? Apakah ada mekanisme yang membuat seorang pejabat tidak bisa menahan berkas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan? Karena jika semua pertanyaan itu tidak dijawab, maka sekalipun para pelakunya dihukum, ruang untuk mengulangi praktik yang sama akan tetap ada. Dan sejarah mengajarkan satu hal, korupsi tidak tumbuh karena ada orang jahat semata. Korupsi tumbuh karena sistem memberikan kesempatan. Korupsi tumbuh karena pengawasan lemah. Korupsi tumbuh karena kewenangan terlalu besar, tetapi akuntabilitas terlalu kecil. Itulah sebabnya mengapa kasus ini seharusnya tidak hanya menjadi perkara hukum. Kasus ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola birokrasi secara menyeluruh. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para tersangka, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya kasus ini bukan hanya tentang Silmi Karim, bukan hanya tentang pejabat-pejabat yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka, dan bahkan bukan hanya tentang angka 145,5 miliar yang disebut dalam konstruksi perkara KPK. Kasus ini sesungguhnya berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana kekuasaan dijalankan. Karena setiap kewenangan yang tidak diawasi pada akhirnya akan menciptakan godaan untuk disalahgunakan. Dan setiap sistem yang transparan pada akhirnya akan membuka ruang bagi penyimpangan. Kita tentu harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Biarlah pengadilan yang nantinya menentukan siapa yang terbukti bersalah dan siapa yang tidak. Namun saudara-saudara, sebagai warga negara, kita juga berhak mengajukan pertanyaan. Mengapa praktik seperti ini bisa berlangsung begitu lama? Mengapa mekanisme pengawasan tidak mampu mendeteksinya lebih awal? Dan apa jaminannya bahwa praktik serupa tidak sedang terjadi di sektor pelayanan publik lainnya? Karena ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa banyak kasus korupsi yang berhasil dibongkar, melainkan seberapa mampu negara mencegah korupsi itu terjadi sejak awal. Jika benar kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di sektor keimigrasian, maka publik tidak cukup hanya disuguhi daftar tersangka. Publik berhak mendapatkan perbaikan sistem, publik berhak mendapatkan transparansi, dan publik berhak mendapatkan kepastian bahwa pelayanan negara tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah kasus ini menurut Anda hanya ulas segelintir oknum, atau justru menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam tata kelola birokrasi kita? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis-analisis kritis berikutnya. Saya pamit. Tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.